Halo teman-teman semua, kembali lagi ke channel ini untuk belajar AutoCAD lebih jauh. Nah, sekarang kita akan mempelajari apa sih fungsi layer pada AutoCAD. Yang pertama, kita klik tombol Home di sini. Lalu ada layer Properties. Nah, layer di sini adalah lapisan, seperti sama kita membuat kue rainbow cake itu kan ada layer atau lapisan warna merah, lapisan warna hijau. Nah, di sini di gambar AutoCAD juga kita butuh membuat lapisan tersebut untuk mempermudah kita menggambar atau mengeprint. Yang pertama adalah kita klik layer properties yang ada di home. Nah, ini tampilan dari layer. Nih bisa saya geser ya. Jadi layer existing itu yang ada adalah 0 dan kita dapat membuat layer baru yaitu new layer di sini. Kita klik lalu tulis misalnya layer dinding. Ini warnanya bisa kita rubah, misalnya warnanya kuning di sini, dan line weight-nya ini bisa kita rubah juga apakah dia mau lebih tebal atau lebih tipis. Selain itu juga ada jenis garisnya. Continuous itu berarti garisnya lurus tersambung. Kalau kita mau membuat garis putus-putus, ini kita load, lalu ada garis putus-putus di sini. Nah, kita coba bikin beberapa layer ya di sini. Saya membuat garis layer untuk dinding, lalu membuat untuk arsiran dengan warna mungkin oranye. Nah, untuk arsiran itu dia harus lebih tipis ya ketimbang layer dinding. Jadi saya pakai 0,05. Bisa saya tambahkan garis putus-putus di sini. Nih saya ambil warnanya mungkin biru. Warna ini mempermudah ketika tampilan di model kita. Nih saya load dulu, lalu saya ambil ISO dash, saya klik OK, dan ini saya pilih ke ISO dash, lalu saya pilih OK lagi ya. Ini kalau garis putus-putus untuk penanda bagian dipotong, sebaiknya dia tidak terlalu tebal atau tidak terlalu tipis. Saya ganti ke 0,09. Oke. Lalu setelah itu kita coba garis yang tebal, yaitu garis terpotong, garis potongan dengan warna merah. Nah, ini dia garisnya ganti dulu ke continuous ya. Setelah itu kita ganti tebal sekitar 0,3. Nah, ini saya memiliki beberapa garis di sini, dan jangan lupa untuk settingan bergambar printer ini jangan lupa hidup ya. Kalau dia ada tanda merah begini berarti nanti ketika kita ngeprint atau ngeplot tidak akan terbaca. Ini juga untuk new VP freeze. Kalau ini saya freeze berarti dia nanti tidak akan terbaca. Ini berarti dibekukan, jadi ini harus warna kuning. Nah, ini beberapa layer yang bisa saya setting di sini. Nah, contoh pengaplikasiannya adalah di bagian ini kita rubah dulu, misalnya membuat dinding. Ini dinding luar saya bikin dulu rectangle misalnya 800,1500 dinding luarnya.
lalu saya mau mengarsir, saya offset ke dalam 15. Ini ketika saya mengarsir seperti ini, ketika saya mengarsir, maka saya harus merubah layer saya ke arsiran. Lalu saya mengarsir ke hatch. Ini pilih T ya, setting, akan keluar tabel untuk settingan seperti ini. Lalu saya pilih saja, misalnya arsiran dinding adalah ANSI 32 dan saya pilih peak point di sini. Nah, ini adalah contohnya. Lalu untuk bagian garis putus-putus, ini saya rubah dulu garis putus-putus, lalu saya membuat garis putus-putus seperti ini ya. Nah, dia terbaca seperti ini. Kalau dia kurang terlihat garis putus-putusnya, maka line scale-nya dibesarkan ya. Ini di sebelah ada properties, ini saya klik lalu saya tekan angka 2, maka dia akan memanjang garis putus-putusnya. Bagaimana dengan garis terpotong? Misalnya saya mau membuat garis terpotong, ini saya klik dulu, lalu saya membuat garis terpotong. Loh, kok garisnya tetap sama ya tebalnya? Berarti ini untuk line break-nya belum hidup. Ini untuk line display-nya ya, hidupkan. Maka garis ini dan garis ini terlihat berbeda. Berbedanya ketika kita mengeplot atau mengeprint gambar. Mari kita plot dulu, Ctrl P, maka akan keluar dialog plot. Di sini saya coba plot ke PDF aja dulu. Ini saya window hanya untuk melihat benar nggak sih gambarnya itu garisnya berbeda. Saya preview. Nah, terlihat antara arsiran, garis dinding, garis potongan dan garis terpotong berbeda tebalnya ya. Jadi itu fungsinya untuk layer. Dan yang kedua, mempermudah kita menggambar. Ketika saya mau mengedit bagian dinding, ini saya bisa matikan dulu bagian hatch dengan mengeklik atau mematikan gambar lampu di sini. Nah, jadi saya bisa mengedit bagian dinding. Lalu ketika kita klik lagi, maka dia akan muncul lagi. Dan untuk bagian gembok ini, kalau kita mengunci, maka itu tidak bisa diedit. Bedanya seperti itu. Nah, untuk garis yang lupa dibikinkan bagaimana? Oh, ini maunya garis dinding, tapi kebikinnya garis potongan. Ini saya match properties, klik dinding, klik garis yang tadi salah atau belum disetting ya. Begitu fungsi dari layer ini. Selain untuk memudahkan kita menggambar, juga untuk tebal tipisnya ketika kita mengeprint ya. Sekian dulu, mungkin ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.